Berarti dia ini kau cerita sekarang saat dia sudah jadi Tuhan kan? Anda bisa dengar. Jawab aja singkat dulu biar kamu langsung Kamu cerita sekarang ini saat kamu cerita ini dia sudah jadi Tuhan kan? Iya, jadi dengar Nah, dulu. Ini ya kan saya lanjut, bicara. udah jadi Tuhan. Ya, kita garis bawah itu ya. Lanjut. Ya, kalau kamu potong-potong begini, bagaimana mau tahu? Menegaskan aja, bukan dipotong, menegaskan bahwa yang kau cerita ini saat kau Tidak cerita perlu ini Yesus sudah jadi ya, saya Tuhan. Ya udah lanjut. lagi cerita. Ya lanjut, Ya. lanjut. Dia kan kesaksian bahwa orang yang sedang berjalan kesaksian dari malaikat bahwa dia itu adalah Kristus dan Tuhan. Itu aja yang tadi. Ya, Sudah udah jelas kan? terus. Ya, Tidak perlu lanjut. Anda tanya lagi. Ya, Jadi yang sudah. memberi kesaksian itu bukan kita, malaikat. Ya, oke, sudah. Nah, sudah berarti jangan tanya lagi. Ini yang belum selesai. Karena apa? Ada juga ayat mengatakan dia harus mati dulu di tiang salib agar dia menjadi Tuhan. Iya, Itu masalahnya. ini lagi saya mau jelaskan. Anda Ya, silakan, jelaskan. Iya. Jadi dia harus mengikuti semua aturan yang ada di dalam hukum Mantap. Taurat. Iya, terus. Dia harus ikut Ya, sampai betul. Yesus harus pelayanannya pada umur 30. Mantap. Nah, terus dia mulai mengabdikan diri ya, untuk pelayanannya di sekitar Yerusalem, Iya. kemudian di Galilea dan di sekitarnya. Ya. Pintar. Dan dia memiliki 70 murid. Ya. Pintar. Terus Terus. dia memiliki 12 rasul. Ya, terus. Jadi ini adalah rasul-rasul daripada rasul Yesus. Ya. Jadi termasuk Lukas, Markus, yang ditulis itu mereka itu adalah murid-murid Tuhan sendiri. Ya, udah jadi Tuhan ya? Iya, jadi Ya, lanjut. sesuai dengan kitab suci perjanjian lama itu kan firman yang kuturunkan ini dia harus melaksanakan semua yang kufirmankan. Ya. Jadi tentang Yesus ini dinubuatkan oleh Nabi Hosea, Hagai, Yeremia. Ya udah, jadi kapan ini kau nggak menjelaskan sama sekali tentang kematian Yesus disalib agar menjadi Tuhan itu gimana cerita dia agar menjadi Tuhan? Ya silakan. Biar Anda paham. Ya silakan. Jadi semua nabi-nabi ini menceritakan tentang nubuatan tentang akan datanya Sang Mesias itu tadi yang Kristus. Ya, nggak nyambung cerita kau ini soalnya. Ada salah satu nabi menceritakan tentang kematian dia. Kamu ngerti Ada satu nabi Nggak tahu, biarin aja. Ya, ada nabi lain menceritakan tentang di mana dia harus dilarikan ke Mesias. Ya sudah tahu semua saya itu, nggak usah kau cerita lagi. Nah sekarang kau jelaskan aja kenapa dia harus mati disalib dulu baru jadi Tuhan. Silakan. Kenapa dia harus mati dulu, harus disalib dulu, mati baru menjadi Tuhan? Itu gimana jelaskan? Dengar dulu. Yesus harus mati, bro. Iya. Jadi sang firman untuk penebusan manusia. Semua ketentuan sebentar Om Eja. Oleh Tuhan sendiri diturunkan firman. Jadi kapan kamu menjelaskan agar menjadi Tuhan disalib dulu, mati dulu di tiang salib agar menjadi Tuhan? Kapan kamu menjelaskannya nih? Kamu jangan tabrak begitu. Ini orang lagi jelaskan ini. Orang tanya lain ke jawab lain. Jawab aja itu pertanyaannya, fokus ke pertanyaannya. Iya, setelah itu Tuhan datang mulai dari kelahiran sampai kematian itu bagian daripada penggenapan semua firman yang memang Tuhan turunkan. Jika kalau Tuhan tidak dilahirkan, parah ini nggak nyambung ini dengan pertanyaan parah. Jika dia tidak menjalankan semua ini sama saja bahwa firman yang diturunkan itu. Kamu itu fokus nggak dengan pertanyaan saya, Econ? Itu gagal semua. Makanya fokus nggak kamu dengan pertanyaan saya? Begini, biar mudah dipahami. Di sini pengakuan Yesus jadi Tuhan itu ada 3 tahap. Jadi di antara 3 tahap yang mana yang benar di saat dia jadi Tuhan? Itu maksud pertanyaan. Sabar potong. Pengakuan Yesus bagaimana maksudnya?
ini Tuhan yang mau menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Om Eja sebentar, Kalau bisa biar saya bedakan yang itu. menyelesaikan, Kita biar saya yang bukan meninggalkan menyelesaikan. Om Eja, tolong Anda mute janganlah dulu, kalian biar saya berdua dulu ya, biar saya dulu ya, biar nggak rame, biar kondusif loh. Kalau gini nanti nggak kondusif ya. Jadi begini Econ ya, tolong Anda jabarkan, Anda pilih aja ya, mana yang benar. Yesus menjadi Tuhan saat bumi belum ada, dia sudah ada. Satu. Yesus menjadi Tuhan itu sejak dia dilahirkan di Bethlehem, dia sudah menjadi Tuhan. Dua. Yang ketiga, dia harus mati dulu di tiang salib agar dia menjadi Tuhan. Mana yang benar? Silakan. Iya, makanya saya jelaskan, Anda itu jangan ribut. Susahnya itu Anda jadi manusia. Jadi begini, Pak. Ya sekarang begini Ron, dari tiga itu mana yang kau pilih yang paling mengena, yang paling mendekati kebenarannya? Silakan. Dia itu disaksikan, dia diberitakan oleh malaikat bahwa dia itu Kristus dan Tuhan, itu clear. Jadi Iya, tahu. Sekarang pilihannya tiga nih. Ada di kitab Bibelmu menerangkan bahwa Yesus itu sebelum bumi ada, dia sudah ada. Berarti sebelum Adam ada, dia sudah ada nih. Jelas kan? Yang kedua, dia dilahirkan di Bethlehem. Begitu dia dilahirkan, dia menjadi Tuhan. Dua. Ya, itu waktu-waktunya itu loh. Ya. Nah, yang terakhir dia harus mati dulu di tiang salib, baru dia menjadi Tuhan. Dia kan duinatur, itu tidak perlu diulang-ulang, duinatur Tuhan. Aduh, kamu ini kok lari-lari Begini sih? bahasa mudah dipahami. Sekarang Tuhan Yesus katanya dilantik. Jadi ada yang mengatakan dilantik sebelum dunia ini. Ada yang mengatakan dilantik setelah lahir, ada yang mengatakan dilantik sesudah mati. Jadi tiga di sini pernyataan tentu yang mana ini sebenarnya. Jadi kita tidak mungkin ketiga-tiganya ini diterima karena Anda jangan kejang-kejang semua orang lain. bukan kejang. Saya menjelaskan biar mengerti Anda, pemahaman Anda itu kurang. Econ, kau tidak menjawab sedikit pun, kamu tidak menjawab masalah. Sedikit pun kamu tidak menjawab, kamu malah ngedongeng gitu loh, nggak nyambung, paham? Anda itu memang Sekarang yang saya tanya, mana yang benar, mana yang paling mendekati kebenarannya? Tuhanmu itu Yesus, lahir sebelum bumi ada, dia sudah ada. Ataukah begitu lahir di Bethlehem dia menjadi Tuhan? Ataukah harus mati dulu di tiang salib baru menjadi Tuhan? Mana yang paling mendekati kebenaran? Silakan. Jadi sebelum Yesus dilahirkan itu adalah Sang Firman. Setelah dia Saya nggak tanya itu, bukan itu yang saya tanya. Kamu pilih mana yang mendekati dari tiga pertanyaan tadi. Dia itu adalah Tuhan, titik. Anda tidak perlu bikin Saya tahu dia sudah Tuhan. Saya tahu, makanya saya tanya. Kalau dia iblis nggak saya tanya, karena dia Tuhan. Saya bertanya kapan dia hadir di dunia ini sebagai Tuhan. Apakah sebelum bumi ada dia sudah ada? Apakah begitu dia dilahirkan dia menjadi Tuhan? Apakah dia mati dulu di tiang salib baru menjadi Tuhan? Tuhan, dia bangkit juga tetap Tuhan. Begini, aduh, Econ, benar-benar deh Bang kau ini nggak Econ. ngerti-ngerti. Abang pilih opsi 3 itu baru abang Tidak perlu terangkan. dipilih, Nah, begitu dia yang itu tetap bagus. Tuhan untuk selamanya, titik. Jadi kau nggak bisa pilih karena tiga-tiganya itu nggak benar masalahnya. Itulah akibatnya kalau manusia kalian tuhankan. Itu pokok permasalahannya. Manusia kalian jadikan Tuhan sehingga kalian bingung sendiri. Gini, manusia kita sembah lebih bagus daripada Anda sembah batu hitam setiap 5 kali. Nah, udah lari lagi kau. Coba masuk Tuhan akal kalian itu gunung batu. Iya, Tuhan gunung kalian batu itu kita, batu kita bangunan. batu saja itu bebas, Nah, kita kau mau jangan berdoa. lari makanya. Fokus Tetapi dengan Anda pertanyaan itu saya. sebabnya itu kayak batu hitam. Kau ini nggak masalahnya. punya ilmu sama sekali, Ehon. Tapi sok-sok pinter kau di sini. Masa pertanyaan saya aja nggak kau jawab. Kau pilih 3 opsi tadi, kau nggak jawab. Mana yang benar, paling mendekati? Dengar dulu Epson. Kau dengar Epson sebelum. Kalau kau nggak bisa jawab, kau kulempar ke neraka.
Anda itu kan penyembah batu hitam, ini masalahnya. Kau jawab Begini, dulu, jangan lari-lari begini, dulu. Econ. Kau jawab dulu, Kalau Econ, begitu pertanyaan saya. caramu, kau itu menghujat. Kita Di mau sini kiblat Bapak di mana itu saja, bertanya, kalau itu ada pilih di salah mana-mana satu tempat. yang mana kamu Tapi percayai yang dan masalahnya apa itu Anda itu definisinya. kiblatnya itu ke batu Itu logika hitam. loh pertanyaannya. Kau nggak, udah, kau nggak punya ilmu tai, kau naik ke neraka sana kau lah. Malas, cari yang lain aja. Ngapain buang-buang waktu? Jawab itu aja nggak mampu jawab. Dari Jawabnya kemarin gampang kok. jawabannya muter terus. Kerjaan yang ditanya lain, yang dijawab lain, malah cerita ngedongeng. Emangnya gua anak TK. Kontennya itu ada di Bible mereka itu. Bikin malu Kristen. Kau tuh bikin malu Kristen, Hon. Cara kau menjawab itu. Kau bilang mau diskusi baik-baik, tapi kau nggak sehat cara berdiskusi. Yang ditanya lain, yang dijawab lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kayak gitu beri satu data aja, jangan banyak-banyak. Iya, Satu itu aja. data nggak terjawab. Dari tadi cuma itunya pertanyaan, nggak bisa dijawabnya. Jadi kalau begitu di antara yang tiga itu tidak ada yang benar. Kalau seandainya dia memilih salah satu, oh iya, kita pun beranggapan kita bukannya istilahnya memaksa Iya. dia untuk memilih yang ini yang itu sesuai dengan apa yang diyakininya. Tapi itu pun tidak bisa dia apakan, dia definisikan. Jadi kesimpulannya 3 opsi itu nggak satu pun yang dipilihnya. Artinya bisa kita ngambil kesimpulan ketiga opsi itu nggak ada yang benar karena dia nggak bisa milih. Berarti nggak benar semua. Kalau opsi itu ada salah satu yang benar pasti dipilih dia. Gitu loh. Ternyata tiga-tiganya tidak dipilih sama dia. Ya berarti nggak ada yang benar 3 opsi itu kan begitu. Sebab ketiga-tiga kejadian saling bertolak belakang. Tidak nyambung kalau sekiranya diapakan. Makanya kita pertanyakan. Tidak sesuai alur. Karena kita itu bukan maju mundur. Iya kan? Logikanya kita kan berjalan harus maju. Bukan maju mundur lagi. Ya. Nggak mungkin yang sudah ada dilahirkan kembali. Nggak mungkin yang sudah hidup dimatikan dulu. Sementara sudah hidup dia, sudah jadi Tuhan. Tunggu dulu mati jadi Tuhan. Ayo silakan jadi lah. bingung. Ayo. Silakan buat Oten udah, yang aku turun dulu nih. cerdas. Kasih buat Oten. Ranu, Oke. Ranu. Kita diskusi santai kan, Ranu? Diajak diskusi baik-baik, ujung-ujungnya begitu dia. Naik Ranu, kita diskusi. Turun, aku turun nih biar Otennya naik nih. Biar aku aja Bang, biar Bang. Silakan. Ayo anonim Ranu. Yang sedikit berilmu lah, sedikit Anonim berilmu ya. Ranu naiklah. Yang bawa data ya, ketika naik jangan bawa mulut aja itu congornya. Tadi tidak paham pertanyaannya. Dia ngedongeng. Ayo naik, Ranu, anonim. Naik, anonim. Makanya mahasiswa bingung sekarang ini. Loh, 3 konsep itu enggak. Bang, saya mau tanya ini. Itu bagaimana ya? Yang mati terkutuk. Bukan mahasiswa, dunia bingung. Makanya banyak yang walap sekarang. Saya bilang kan Sebab gini, Bang. apa? Apakah sehina Kontradiksi itu, semuanya. apakah sehina itu Tuhan mati di tiang salib? Termati terkutuk lagi. Itu gimana itu, Bang? Itu makanya mereka. Rasionalisasinya. Tuhan mereka Apakah loh. tahu mereka kemuliaan itu hakikatnya apa dan apa pula itu penistaan itu. Itu saja Sebenarnya mereka gini. tidak tahu hakikat Iya, itu. Galatia 3:13 kalau tidak salah ya, Iya, Bang. yang bila menghujat itu mereka sendiri, bukan kami ya. Iya, ini artinya ketika kami baca, apakah itu menghujat atau tidak, Bang? Itu yang pertama. Nah, kemudian apakah sehina itu? Nah itu tuh, Ini naik salam, kehidupan. Salam sejahtera, selamat siang semuanya. Selamat siang.
Sorry, suara saya agak tidak kondusif ini. Damai Lagi di pilek. langit, damai di bumi. Lagi pilek ini. Ya, pilek tidak mengurangi ilmu. Oh, mudah-mudahan. Puji Tuhan. Ada apa-apa yang Oke. mau dinarasikan sesuai Oke, dengan silakan. topik-topik. Ya, silakan Tadi pas saya lewat, mencerdaskan. ya. Oh iya, salam. Ya, salam. Tadi Ya, pas saya lewat, silakan. ada yang mengatakan bahwasannya sehina itu Tuhan kalian kok bisa mati disalib. Pas gue lewat tadi. Ya Jadi Bang, masalahnya pertanyaan saya sekarang itu kan di dalam Galatia 3 ayat 13 ya Bang. Ini saya tanya ya. Situ terkutuk juga, ada kata terkutuk di situ. Itu gimana Bang? Ya. Terus Anda pahami dulu ya. Kemanusiaan Bukan kita yang mengutuk ya, bukan kita yang Bukan kita mengutuk, ya. biar jangan salah Sesuai paham. dengan ada redaksi yang di mencela dalam. kalau ketika ngomong ini. Nggak usah mencela dulu lah. Ketika Anda Oke, harus kita lanjut. memahami dulu ya, kemanusiaan Sang Firman itu memang diturunkan untuk disalibkan untuk menjadi kutuk, menjadi kutuk ya. Karena kutuk apa? Kutuk dosa manusia. Akan tetapi kutuk itu konotasinya kepada orang-orang penjahat ya. Pada waktu itu konteksnya hukum Romawi itu setiap orang yang penjahat ulung ya, gembong, contohlah gembong penjahat lah begitu. Itu dihukum hukum salib ya. Konteksnya pada saat itu hukum salib. Pada saat Yesus Kristus itu hidup di dunia ini, hidup di tengah-tengah Bani Israel. Pada saat itu Bani Israel dijajah oleh Romawi ya, hukum Romawi yang diterapkan di tanah Israel pada saat itu ya. Maka yang digantung di tiang salib itu orang-orang terkutuk, orang-orang berdosa ya. Maka di sini dapat kita katakan bahwasannya yang terkutuk itu adalah dosa-dosa manusia, karena firman Allah ya, firman Allah itu bersifat ilahi ya. Tidak satupun manusia yang setara dengan sifat-sifat ilahi itu. Nah, ketika sifat-sifat ilahi itu sifatnya mengampuni ya, dalam rangka penyaliban Yesus Kristus itu kan mengampuni dosa-dosa manusia ya. Ketika Yesus Kristus dibawakan di hadapan Pontius Pilatus berkata ya, saya tidak menemukan kesalahan apa-apa terhadap orang ini ya. Pontius Pilatus menyerahkannya kembali kepada tentara Romawi ya, kepada orang-orang Yahudi. Nah, ketika diserahkan kembali ya oleh Pontius Pilatus, Yesus Kristus diserahkan kembali oleh Pontius Pilatus ke hadapan pemuka agama dan orang-orang Yahudi dan tentara Romawi ya. Itu mereka tetap menyalibkan Yesus. Kenapa begitu? Itu adalah firman Allah ya. Harus tergenapi. Anak manusia itu harus menebus dosa manusia. Anak manusia itu harus seperti Yunus ya, 3 hari 3 malam di perut bumi. Begitu juga anak manusia, 3 hari 3 malam di dalam perut bumi ya. Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Nah begitu, tergenapilah semua firman Allah itu. Akan tetapi kok Yesus tetap disalib? Yesus kan tidak menemukan dosa apa-apa ya. Pontius Pilatus itu yang berkuasa pada saat itu ya. Dia adalah seorang yang berkuasa pada saat itu. Ketika putusan dia keluar bahwasanya Yesus tidak berdosa, itu Yesus bisa saja tidak disalib karena tidak menemukan dosa apa-apa. Pontius Pilatus tidak menemukan. Namun, kok Yesus tetap disalib? Kan begitu ya. Itu memang misinya ketika firman Allah itu turun menjadi manusia ya. Bukan hanya ujuk-ujuk, oh firman Allah turun menjadi manusia. Nggak ada gunanya kan. Mending firman Allah suara saja dari langit. Ya, seperti Allah berfirman kepada Musa, kepada para nabi ya. Begitu, Maaf silakan. saya potong supaya cerdas ya. Gini Pak ya, begini. Kalau membacakan putusan sidang, fakta hukum sidangnya Yesus anak manusia itu jangan dipotong. Ya. Jadi yang dibacakan oleh Pontius Pilatus itu ya, teks lengkapnya itu tidak yang saudara narasikan.
tidak kutemukan kejahatan terhadap orang ini, ya kan? Ya, tidak ketemukan dan tidak layak dihukum mati, kata Pontius Pilatus. Tidak layak dengan kesalahannya itu. Jadi Yesus itu tidak layak untuk dihukum mati. Itu putusannya 3 kali. Di dalam Lukas 23 ayat 22. Teksnya jangan dipotong, yang tidak layak mati itu jangan dibuang. Karena tidak boleh kita penggal-penggal teks itu. Itu satu. Ya. Tuh. Dan itu menggunakan hukum pidana Romawi. Begitu. Kedua, Pak, nah ketika Pilatus sudah membacakan putusan sidang itu, yang berdasarkan hukum manusia itu, sebenarnya Pilatus itu menawarkan sebuah alternatif kepada mereka nih yang menuduh Yesus. Pilihannya hanya 2 saja yang ditawarkan oleh Pontius Pilatus dalam fakta persidangan. Mana yang mau dibebaskan? Apakah Yesus Barabas atau Yesus? Tapi mereka yang menuduh Yesus itu lebih memilih Yesus Barabas. Anda tahu kan di Bible saudara siapa Yesus Barabas itu? Perampok, penjahat, pembunuh kan? Nah, pada sisi lain Pontius Pilatus sudah membacakan putusannya, tidak diketemukan pasal seorang ini, sudah memeriksanya dan tidak layak dihukum mati. Dan begitu. Nah, kemudian berdasarkan putusan sidang itu, ya, mereka tidak menerima, Pak. Tokoh-tokoh Yahudi, semua ahli Taurat, pemuka agama yang tadi menuduh, membuat tuduhan terhadap Yesus itu tidak menerima. Lalu berteriak-teriak, Pak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kan gitu. Ya kan? Padahal sebelumnya kan sudah ditawarkan, Pak. Ya kan? Sudah ditawarkan, ambillah dia, hakimilah menurut hukum Tauratmu. Begitu. Tapi kan mereka juga menjawab, bagaimana saya mau hukum pakai Taurat atau boleh bunuh orang? Bahkan di Amsal 6 ayat 16-19 itu tertulis ada 5 perbuatan yang dilarang Tuhan. Salah satunya di Amsal 6 ayat 17 itu ya, mencurahkan darah manusia. Kan begitu. Nah, saudara lalu mengklaim Bapak bahwa ini adalah menggenapi. Padahal yang menyuruh menyalibkan yang menuduh Yesus. Logis enggak, Pak? Sementara Yesus kata, aku telah memilih kalian yang 12 ini. Satu di antaramu adalah iblis, yaitu yang menghasut untuk menyalibkan Yesus. Itulah, ini Yesus berkata loh, satu di antaranya adalah iblis. Jadi yang berbeda dengan yang lain adalah satu, yaitu yang menghasut untuk jadikan Yesus itu disalib. Maka biar dapat mereka lah, jadi biar ada Tuhan mereka, disaliblah Yesus. Pak, mencerdaskan. Jadi karya siapa sebenarnya ini, Pak? Turiman, Pak Ya. Turiman, itu pertanyaan Ya. Anda. Iya. Oke, ya. Sesungguhnya ketika kita membahas tentang isi sebuah kitab, apalagi itu kitab suci, ya, tentu di dalamnya bersumber dari firman-firman dari Allah itu sendiri, ya, sang sumber, yaitu sang firman itu sendiri. Ketika Anda bertanya, ya, atas dasar apa tadi pertanyaan Anda? Begini, Bapak ikuti enggak fakta hukum persidangan Yesus 3 kali di hadapan Kayapas, di Sanhedrin, kan tuh. Belum putus tuh hasilnya kan? Lalu dilimpahkan kepada Pontius Pilatus kan? Nah, karena kemudian kemudian rupanya Yesus sudah memberikan ajaran sampai ke Yudea, bukan wilayah hukum Herodes, dilimpahkan ke Herodes, diperiksa sama Herodes, ya kan?
dikembalikan lagi kepada Pilatus. Lalu Pilatus itu tetap bertahan dengan putusan sidangnya itu. 3 kali dia. Bahkan dia dapat pesan dari istrinya. Tolong jangan kau campuri anak manusia ini. Aku udah tersiksa tadi malam bermimpi. Itu istrinya Pilatus itu. Maka dibacakanlah putusan sidang itu berdasarkan hukum pidana Romawi. Nah, bunyinya itu tidak kutemukan kesalahan pada orang ini. Yang dimaksud orang ini siapa? Sang Yesus manusia. Dan tidak layak untuk dihukum mati. Itu tek final. Inkrah itu. Putusan sidangnya begitu. Ya kan? Tuh, itu pun belum diterima itu, Pak. Tuh, itu terima dia putusan sidang itu. Ya kan? Oke, lalu Pilatus menawarkan begini, menawarkan 2 alternatif. Oke, ya kan? Mana yang mau dibebaskan nih? Yesus Barabas atau Yesus? Tapi mereka yang menuduhkan Yesus memilih Yesus Barabas. Di dalam Bible saudara itu, siapa itu Yesus Barabas? Perampok, penjahat. Makanya tadi ketika Anda menyitir Galatia 3 ayat 13 itu terkutuk itu yang Anda jelaskan, tadi Anda narasikan itu, apakah itu untuk Yesus Barabas atau untuk Yesus itu? Kalau untuk Yesus akan bertentangan dengan putusan Pilatus. Begitu loh. Kenapa bertentangan? Karena tadi itu putusannya sudah final. Karena di fakta persidangan pun Pilatus sudah menawarkan, ambillah dia pakai hukum Tauratmu, adili dia. Tapi kan mereka juga menolak itu. Tidak boleh membunuh dalam hukum Taurat. Bahkan di Amsal 6 ayat 16-19, Bapak pernah baca enggak Pak? Amsal 6 ayat 16. Salah satunya tidak boleh mencurahkan darah manusia itu. Jadi serba salah. Kan gitu kan? Nah, lalu Pilatus sudah membaca itu bahwa ini kedengkian ini rupanya nih kedengkian ini. Nah, maka ini kan mereka salibkan dia. Yang menyuruh menyalibkan dia ini manusia, Pak. Begitu. Nah, tapi saudara mengklaim ini adalah penggenapan klaim Tuhan sejak awal. Nah, kan? Gitu. Nah, tiba-tiba di dalam teks saudara ada Galatia ayat 13 yang tadinya diputuskan oleh Pilatus tidak bersalah, tidak layak dihukum mati, lalu jadi terkutuk pula. Apakah Galatia ayat 13 itu untuk Barabas atau untuk Yesus? Coba pilihannya. 2 aja sebenarnya pilihannya. Pertanyaan apa? Pertanyaan Anda itu apa? Tadi di awal kan Anda sudah ada pertanyaan. Iya. Bapak sudah baca putusan sidangnya. Pertanyaannya tadi, pertanyaan terakhir yang saya catat, apakah telinga Anda yang budek atau apa, nggak tahu ya. Pertanyaannya yang disalib itu apakah Yesus Barnabas, apakah Yesus? Silakan Anda jawab. Begini, Yesus disalib atas tuduhan. Jadi kalau Anda menyetujui Yesus itu disalib, Anda sama dengan mereka yang menuduh Yesus itu yang berbuat salah. Karena Anda menyetujui penyaliban itu, karena yang merencanakan penyaliban itu adalah pengkhianat. Kalau begitu Anda bersekutu dengan pengkhianat. Sebentar, biar nggak tambah bingung ya. Kita luruskan dulu pertanyaan Pak Turiman Corner ini ya. Pertanyaan Pak Turiman Corner tadi yang terakhir katanya, yang dia bertanya, siapakah sebenarnya yang disalib itu, Yesus Barnabas, apakah Yesus itu sendiri? Itu pertanyaan yang saya tangkap. Silakan Bapak mencerdaskan. Yang disalib Yesus Kristus, Yesus Barabas, dan disampaikan kiri kanan 2 itu ada itu 3 orang tuh yang disalib tuh di situ. Termasuk Yesus Kristus 1. Ya, silakan Pak Turiman. Pak cerdas yang ditaruhkan di dalam fakta persidangan Yesus itu, Pilatus kan menawarkan bukan yang kiri kan, hanya 2 saja terdakwa yang ditawarkan. Pilatus tanya kepada mereka, mana yang mau aku bebaskan nih? Aku udah baca putusan sidang nih, final dah, ingkrah nih. Mau yang kau bebaskan mana? Ini ada 2 nih. Ya, yang ku adili nih, Yesus Barabas dengan Yesus. Mereka memilih Yesus Barabas. Kan tidak tahu di dalam Bible saudara siapa itu Yesus Barabas. Perampok, pembunuh kan gitu. Maka
timbul pertanyaan kan begitu. Ketika mereka itu berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia, ya kan? Padahal putusan Pilatus sudah inkrah, tidak diketemukan kesalahan dan tidak layak dihukum mati karena akan bertentangan dengan hukum Tuhan. Tiba-tiba nih, Pak, kita baca teks di dalam Bible saudara, bukan di Al-Quran ya, di Bible saudara, Pak. Ya, kami klarifikasi aja, minta kejujuran Bapak. Timbul Galatia ayat 3. Bapak pernah nggak baca Galatia 3 ayat 13? Galatia 3 ayat 13. Kristus terkutuk dan terkutuklah. Ada tertulis, seorang yang digantung tiang salib terkutuk. Itu Galatia ayat 13. Bandingkan dengan putusan Pilatus, seorang manusia aja bisa membedakan, Pak, mana yang terkutuk, tidak terkutuk, Pak. Ya kan? Nah, putusan sidangnya final, Pak, Pontius Pilatus. Walaupun menggunakan hukum pidana Romawi, Pak. Bayangkan. Nah, kita kan cerdas nih, Pak. Makanya jadi Bapak begini. itu Bapak Naris. Kan Bapak pilih yang mana nih? Mana yang disalibkan yang benarnya nih? Ya. Galatia 3 ini untuk Yesus atau untuk Barabas, Pak? Betul. Jadi begini Pak, mencerdaskan ya. Di sana di Galatia 3:13 itu kan terkutuklah. Nah, kalimat terkutuklah ini apakah tertuju pada Yesus Barnabas? Apakah Yesus Kristus? Kalau tertuju di Yesus Kristus, Yesus kan sudah divonis nggak bersalah, Pak. Kalau nggak bersalah kok malah terkutuk? Tertuju kepada Yesus Kristus. Nah, padahal Yesus Kristus nggak bersalah loh. Ya, yes, justru itu. Nah, kenapa dia jadi kutuk? Coba Anda jelaskan. Dosa manusia yang terkutuk. Nggak nyambung, Pak. Dari hasil persidangan udah lari jawaban Anda. Persidangan itu Yang bukan yang dosa mengambil manusia, keputusan, dosa. yang mengambil sidang, ya. Gimana ini pertanyaannya? Ini Anda jawab ini asal jawab masalahnya. Asal jawab ini. Ya, Udah diuraikan oleh Bapak Turiman Corner tadi ya. ya, itu fakta yang terjadi. Iya. Iya. Jadi Lalu, di seolah-olah mana Anda mengkutuk Yesus, begitulah Assalamualaikum. sekarang. Masuk dari golongan orang yang mengutuk Yesus, begitulah definisinya. Kan saya sudah jawab. Bapak renungkan ya. Kalau Bapak mengakui bahwa Yesus yang disalib, berarti Bapak mengikuti kehendak mereka, Pak, yang mendudukan Yesus, Pak. Karena yang berteriak-teriak setelah mendengar putusan sidangnya Pontius Pilatus itu mereka, Pak. Siapa tuh mereka, Pak? Bapak tahu? Semua tokoh-tokoh Yahudi, semua ahli Taurat, semua pemuka peradilan agama, dan di hadapan rakyat itu Pilatus membacakan hukum pidana Romawi itu, ya kan? Yang teriak-teriak salibkan mereka tuh siapa? Mereka itu. Lalu Bapak mau ikut mereka yang menuduh Yesus. Termasuk Lukas. Termasuk. Hasut. Lukas akhirnya terdesak ikut aja. Iya, Padahal termasuk Lukas kerasukan menghasut untuk Yudas menyalibkan yang Yesus. kerasukan, Bu Ranawati. Yudas yang kerasukan. Iya. Pak Turiman. Yudas yang kerasukan setan tuh. Pak Turiman, pertanyaan Anda selanjutnya apa? Silakan. Kenapa Anda mengajar pertanyaan baru? Anda terima nggak keterangan dari Turiman Corner tadi? Bisa Anda terima? Bisa Anda terima? Siapa Terima. yang disalibkan? Terima apa nih? Nah, Saya tanya sekali lagi, Pak. Galatia 3 ayat 13 itu untuk Yesus atau untuk Yesus Barabas, Pak? Kristus. Kok mubazir gini sih? Untuk Yesus Kristus. Kan tadi kan sudah dijawab. oke. Berarti Yesus Kristus itu matinya terkutuk ya? Iya, yang terkutuk itu kan lambang salib, itu kan lambang terkutuk, lambang manusia terkutuk, lambang ya, lambang dari penjahat ya. Akan tetapi siapa yang berdosa di sini? Astagfirullahaladzim. Pantaslah Yesus akan datang kembali karena pantaslah Yesus datang kembali ke dunia ini. Ini jadi nggak kondusif begini ya? Iya, aneh loh ya. Pontius Pilatus tadi sudah jelas mengeluarkan keputusan bahwasannya Yesus Kristus
tidak menemukan Yang lain salah diam apa-apa dulu, yang terhadap lain orang mute ini, dulu ya. ya. Kalau Maka lagi orang Yesus Kristus bernarasi, tetap jangan disalib, ditimpali, Bu. ya, agar menjadi kutuk di tiang salib. Kutukan Oke. itu ya dirujukan kepada siapa? Ya, Yesus Kristus terkutuk di tiang salib karena apa? Karena dosa manusia, melepaskan manusia dari belenggu dosa, ya. Begitu. Ya. Jadi agar dia Agar dia menjadi Tuhan dan juru oh selamat. gitu. Berarti selama ini dia belum menjadi Tuhan ya. Tuhan itu gelar Sang Firman yang turun menjadi manusia. Iya, apapun itu artinya sebelum dia disalib dia belum menjadi Ada Tuhan, kan Tuhan begitu. bagimu, Tuhan juru selamat di kota Daud. Maka dia disalib agar dia menjadi Tuhan, kan begitu. Artinya kalau dia nggak disalib, dia nggak jadi Tuhan dong. Jelas, ya? Jelas, Telah oke. bagimu, ya. Ya udah, Juru ya selamat udah. Berarti, Tuhan dan juru selamat di kota Daud, ya. ya berarti setelah dia disalib baru dia menjadi Tuhan. Sebelum dia disalib, jangan Tuhan dipotong juru dulu selamat di kota sayang. Daud. Jangan dipotong dulu sayang. Saya lagi mau bernarasi. Sabar, sabar. Ya. Jadi menurut narasi Anda tadi ya, Yesus Kristus terpaksa harus disalib dulu agar dia menjadi Tuhan. Artinya sebelum dia disalib, dia belum menjadi Tuhan. Kan gitu maksudnya. Kalau nggak paham juga ya udah nggak ngerti, saya yang bodoh berarti gitu loh. Berarti ada Silakan. dua kategori, disalib dulu, dikutuk, baru jadi Tuhan. Dua kategori kan? Disalib dulu, dikutuk, keluarkan Galatia 3, jadi Tuhan. Akan bertentangan dengan putusan Pontius Pilatus. Tidak diketemukan salah, tidak layak dihukum mati. Nah, gimana itu? Ayo. Padahal di kitab saudara gunakan akal budi Amsal, tuh kan? Gunakan akal budi nurani gitu loh. Nah, ini syaratnya kecepet atau gimana ya? Silakan mencerdaskan. Kalau Anda masih bisa juga menyanggah, silakan disanggah. Silakan. Bang, kalau ada yang OT mau naik, saya di bawah aja. Naik. Ya kan? Sehingga telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud, ya. Anda silakan cari ayatnya itu di mana, biar Anda cerdas. kalau lahir udah jadi Tuhan belum? Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Sudah, berarti sudah jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Lalu ngapain di sana? Selamat siang, selamat sore abangku. Iya. Kalau udah jadi Tuhan kenapa ada proses penyaliban lagi? Berdiskusi Oke, lanjut. sebentar, tahan. Ya, Bang Dani. Jangan ngalor ngidul nanti ya. Sebentar, pencerdas, coba Anda mute dulu sebentar. Gimana Bang Dani? Jam 8. Mencerdaskan, coba tolong buka 1 Korintus 12:3. Oke, kita beri kesempatan Bang Denis dengan Bang mencerdaskan. Kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warobilisal masih. Ya, silakan sebentar. Silakan Bang Denis sebentar. Silakan Bang Denis, apa yang mau Abang jelaskan dengan Bang mencerdaskan. Silakan, waktu saya berikan kepada Bang Denis. Silakan, ya. Coba Bang mencerdaskan, tolong buka 1 Korintus 12:3. Saudara tolong bacakan. Bacakan aja saudara biar cepat. Ya itu yang membaca. Itu faedahnya. Orang ini udah terang kok.
Mencerdaskan, apakah nggak ada Bible di dekat Anda? Saya lagi di tempat kerja ini, Pak, ya. Oh Tidak gitu. Atau mungkin lagi di atas kendaraan? Kita diskusi santai saja. Lagi di tempat kerja saya. Ya, oke. Coba Ya silakan Bang yang Denis. siapa yang bisa membacakan 1 Korintus 12:3? Ya, saya bacakan, saya bantu bacakan ya. Oke. Kalian harus tahu bahwa orang yang dipimpin Roh Allah tidak dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," begitu jika tidak seorang pun dapat mengatakan, "Yesuslah Tuhan," kalau orang itu tidak dipimpin Roh Allah. Begitu Pak bunyinya. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Silakan. Itu jadi artinya terkutuk tidak dulu ya, seorang pun terkutuk yang dulu ya. dipimpin oleh Roh Kudus bisa berkata bahwa Yesus itu terkutuk. Pak, tolong suaranya kencang dikit lah, Pak. Biar jelas dia. Oke, kita kasih kesempatan penuh kepada Bang Denis mencerdaskan dulu. Yang lain di mute dulu sebentar. Jadi tidak seorang pun yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan berkata bahwa Yesus itu terkutuk. Itu ayatnya berkata seperti itu. Oh, berarti mengatakan tidak terkutuk ya. Tetapi kok jadi Galatia 3 ayat 13 jadi terkutuk nih. Dua hal yang berbeda ini. Mana yang benar? Dikarenakan Galatia itu salah terjemahan. Oh, salah terjemahan. Waduh. Nah, salah terjemahan dari mana Anda? Gimana itu mencerdaskan? Kata Bang Denny, Galatia 3:13 itu salah terjemahan. Bagaimana Bang mencerdaskan? Tanggapan Anda, silakan. Sebenarnya terjemahan itu tidak salah ya. Ya, ketika ada kesalahan terjemahan pasti dikoreksi ya. Itu ayat bukan serta-merta ada saja begitu di situ. Tentu berbagai banyak pakar ada di sana ya. Kita tidak serta-merta ya, itu ayat itu terjemahannya sama ya. Saya tidak bisa memastikan bahwasannya itu benar yang diucapkan oleh saudara Denny ya. Akan tetapi saya masih meyakini bahwasannya Alkitab itu 100% benar. Tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang terjemahannya salah ya. Semuanya sudah pada pakemnya. Karena semua itu yang bersifat firman ilahi ya, itu kerja-kerja ilahi itu ada di sana ya, bukan sekedar tangan-tangan manusia yang ada di sana. Begitu Pak. Baik. Kalau El Alim sekarang ganti lagi Pak. Ya, seorang yang terkutuk di tiang pohon. Salib dirubah jadi pohon. Itu cerdas enggak Pak? Harus salah terjemahan lagi Pak. Tidak menjadi masalah. Pohon apa? Kan pohon kayu sama. Kayu apa? Kayu salib. Kan begitu kan? Oke, supaya nggak muter-muter ya. Kita percayakan kepada Umi Michan ini konteksnya di mencerdaskan ini dia protes, dia kurang suka ada narasi mengatakan Yesus itu terhina. Mati. Tadi awalnya Tuhan mati ya. Ya, Tuhan terhina lah kan? Terhina kan? Tuhan terhina. bisa Sebetulnya bukan terhina, tapi memang Bible sendiri ya, terutama tulisan-tulisan Paulus itu terlalu menghinakan. Coba sekarang kalau kita lihat konteks di Galatia pasal 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, oleh sebab itu ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi siapa yang mengutuk itu siapa? Apakah orang yang menyampaikan atau isi daripada tulisan Paulus itu sendiri? Yang terkutuk di sini adalah kita ya, kita sebagai umat manusia biasa yang lumrah akan dosa ya. Fungsinya di sini adalah Yesus. Coba baca baik-baik. Baca baik-baik. Galatia pasal 3 ayat 13. Tadi kan Kristus telah dengar dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi ya.
Ya, stop di situ, stop, stop. Ya dengar dulu. Jadi Kristus, apa yang menjadi kutuk terhadap manusia itu telah ditebus oleh Yesus dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab itu terkutuklah, ya, dengar baik-baik. Sebab itu ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi yang menjadi terkutuk itu orang yang digantung di kayu salib. Kalau saya tidak heran dengan pernyataan Paulus ini, ya. Karena Paulus ini memang ingin mengubah ajaran Kristus. Coba kalau kita dengar ya apa yang Yesus katakan. Jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Bahkan Yesus mengatakan, selama langit dan bumi ini masih tegak berdiri, maka tidak ada satu iota pun yang dihilangkan dari hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan, barang siapa melaksanakannya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan sorga di tingkat yang paling tinggi. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan sorga di tingkat yang paling rendah. Terus tiba-tiba Paulus datang. Dia mengatakan, barang siapa yang bekerja dan hidup di bawah hukum Taurat, maka dia hidup di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah manusia yang mati di kayu salib. Dan bahkan datang Paulus itu mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat sudah dibatalkan. Paulus ini punya otoritas dari siapa membatalkan hukum Taurat? Oke ya. Paulus ini yang menciptakan Paulus kan ya tentu Allah itu sendiri ya. Untuk apa Allah Dari mana datanya, Kasep? Aduh. Coba pakai data. Ini dengar penjelasan saya. Dengar penjelasan pertanyaan saya. Siapa yang memberi otoritas kepada apa yang Allah menjadi itu hukum sendiri, Taurat? firman Allah itu Di sendiri. mana? Di mana? Lah, kamu baca Karena tentang tadi Di kamu baca mana? Saya tanya, dengar pertanyaan saya. Siapa yang memberi otoritas kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat? Lah, kamu tahu Paulus dari mana? Tolong dijawab pertanyaan saya, fokus ya. Siapa yang memberi otoritas Paulus sehingga dia berani sekali membatalkan hukum Taurat? Kamu tahu Paulus dari mana? Saya tanya siapa yang memberi otoritas kepada Paulus sehingga dia dengan kurang ajarnya berani sekali membatalkan hukum Taurat. Ya kan yang mengajarkan Paulus itu Paulus pacar kamu. Saya tanya Anda ya. Paulus dengar kamu dengar dulu kamu mencerdaskan atau kamu akan dengar dulu. Di sini saya tanya kamu mau mencerdaskan atau mau membodohkan bangsa? Saya tanya. Siapa yang memberi otoritas Paulus sehingga dia dengan kurang ajarnya berani Paulus yang kurang ajar? Anda tahu jawab Paulus saja pertanyaan saya, nggak usah muter-muter. Bilang mencerdaskan itu malu dengan nama kau, mencerdaskan, tapi kau membuat dungu orang. Makanya saya tanya. Ya, tadi saya sudah membacakan, menyampaikan apa yang dikatakan Yesus, aku datang. Jangan mengira kalian datang aku untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi ini masih tegak berdiri, tidak akan ada satu iota pun atau satu titik pun dari hukum Taurat yang dihapuskan. Bahkan Yesus mengatakan barang siapa melakukannya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan sorga di tingkat yang paling tinggi. Dan barang siapa tidak melakukannya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan sorga di tingkat yang paling rendah. Tiba-tiba datang si Paulus. Dengan beraninya dia mengatakan, barang siapa yang bekerja dan hidup di bawah hukum Taurat, maka dia hidup di bawah kutuk. Lalu dia mengatakan juga, dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat sudah dibatalkan. Otoritas dari siapa itu si Paulus membatalkan hukum Taurat? Anda mengetahui Paulus ini, Anda mengetahui jawab otoritas dari siapa? Itu si Paulus berani sekali membatalkan hukum Taurat. Nanti terjawab. Anda tahu Paulus dari mana? Biasakan kalau ditanya itu dijawab, bukan malah balik bertanya. Jawab aja. Oke, saya jawab. Oke ya. Saya anggap kamu
Kamu tahu tentang nama Paulus itu dari kitab suci, ya? Kitab suci bersifat firman. Firman siapa? Firman ilahi. Kitab suci macam apa? Kamu baca di dalam 2 Korintus. Baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 17. Dengar dulu. Kamu malu Kristen, dengar dulu, kamu malu ya Kristen tapi tidak menguasai Bible kamu sendiri. Dengar, makanya dengar kau, diam dulu kau ya, diam dulu, jangan banyak omong. Kalau kau tidak ada ilmu, diam, jangan banyak ngomong. Makanya kau baca di dalam 2 Korintus 11:17. Dengar, Demican di sini kamu jangan panik. Coba kamu baca. Coba kamu baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 17. Baca. Dia nggak punya Bible, Umi. Ya baik aja. Dengar kau. Kau mau bisa berbicara. Dengar dulu. Kau jangan banyak bacot. Kau itu banyak bacot tapi kosong ilmu kau itu. Di dalam yang panjang. Ketika ditanya balik nggak mau jawab kau. Dengar kau dungu, dengar kau kafir ya, dengar kau. Jangan dibiasakan pada saat ditanya kau jawab dengan pertanyaan dijawab. Kalau kau itu cerdas,